Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, masih dalam bab menghindari minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Oke, kita langsung masuk saja ya. Nah, hari ini kita akan indikatornya itu berharap siswa dapat menghafal ayat-ayat Al-Quran terkait minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tapi sebelum itu Bapak ulangi lagi untuk penjelasannya. Oke, pengertian minuman keras. Minuman keras dalam hukum Islam disebut khamar, atau ini bahasa Arabnya ya, artinya minuman keras. Yang kedua, minuman keras adalah minuman yang beralkohol. Nah, minuman yang beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol dan zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran. Oke, next. Dalilnya dari Al-Quran tentang minuman keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka kenafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Surat Al-Baqarah ayat 219. Oke, kita lanjut ya. Oke, ayat yang tadi tolong dihafalkan. Nanti bisa dikirim melalui voice note. Oke, Bapak percaya kalian bisa menghafalnya. Dampak negatif penyalahgunaan minuman keras. Yang pertama, dampak bagi pelakunya. Nah, yang pertama, gangguan fisik. Apa itu? Kerusakan hati, jantung, pankreas, dan lain-lain yang ada dalam tubuhnya. Yang kedua, gangguan jiwa, merusak daya ingatan dan kemampuan lainnya. Oke, gangguan kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Perasaan pelaku akan mudah tersinggung. Makanya kalau ngelihat orang yang sedang kena efek minuman keras, biasanya kita suka agak siap-siap lari gitu ya, karena ketakutan. Dampak bagi orang tua dan keluarga. Ini tadi dampak bagi pelakunya. Dampak bagi orang tua dan keluarga, yang pertama, menjadi beban mental ya. Pasti orang tua dan keluarga akan merasa terbebani dengan kalau ada keluarganya yang suka minum minuman keras. Emosional, sosial, biaya ya, dan kehancuran masa depan keluarganya. Oke, dampak bagi masyarakat dan bangsa apa? Menjadi beban ekonomi, gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan menghancurkan daya saing bangsa. Oke, kita lanjut ke pengertian perjudian. Apa itu perjudian? Judi dalam hukum Islam disebut maisir, adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Nah, ada juga ya pengertian yang lain. Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan
di mana pihak-pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. Seperti itu. Oke, next ya. Dalil Al-Quran tentang perjudian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jangan lupa nanti dihafalkan, dikirim voice note-nya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban atau berkorban untuk berhala yang disembah, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang atau sholat beribadah. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Oke. Oke, next. Macam-macam perjudian. Perjudian lewat pertandingan sepak bola. Ini karena banyak peminatnya, ya. Jadi gimana Pak perjudian sepak bola itu? Biasanya ada orang yang menebak-nebak siapa yang menangnya berapa, kalau kalah berapa skornya, gitu ya. Kalau misalkan dia menebak dengan kebetulan 2-0 ternyata menang, ya dia yang menang, dia yang dapat hasil perjudian tersebut, misalkan taruhan gitu ya. Nah, selanjutnya sabung ayam. Apa itu sabung ayam? Mengadu ayam. Jadi ada ayam jago diadu dengan ya sama ayam jago juga ya, seperti itu. Terus judi kartu. Nah, ini jangan sampai ya. Kartu mungkin lebih baik buat main sulap aja lah ya, nggak perlu untuk perjudian gitu. Oke, next. Akibat negatif perjudian. Apa saja akibatnya? Yang pertama, menyebabkan kehancuran rumah tangga. Oke, menyebabkan rusak iman dan mendorong berlaku syirik. Melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hanya akan menghabiskan waktu. Yang kelima, mengakibatkan malas bekerja dan berdoa. Iya, kalau orang yang berjudi itu biasanya yang ngebisikin bukan hal-hal yang baik. Justru ketika kalah makin penasaran, ketika menang terus-terusan gitu ya. Nah, semoga paham ya penjelasan Bapak. Nah, terus yang keenam itu mendorong pelakunya untuk berbuat jahat. Ketika sudah habis hartanya, ya tidak menutup kemungkinan mencari hal-hal yang di luar positif ya, pikiran positif dia. Larinya ke hal yang negatif, pastinya mencuri lah atau apalah gitu ya. Oke, selanjutnya makna pertengkaran. Pertengkaran adalah salah satu sikap yang tercela dan dibenci Allah. Bertengkar merupakan sikap ingin menang dalam berbicara atau ngotot gitu ya, untuk memperoleh hak atau harta orang lain yang bukan haknya. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa orang yang kuat bukanlah dari menang tidaknya dalam pertengkaran atau perkelahian, akan tetapi bisa tidaknya kita meredam atau menahan amarah. Maaf Bapak salah ketik ya. Dalil Al-Qur'annya apa Pak? Ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iftatalu fa aslihu bainahuma.
Yang kedua, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya apa? Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Nah, untuk yang kedua itu, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini ada dalam surat Al-Hujurat 9 dan 10. Oke. Dampak negatif dan bahaya pertengkaran. Yang pertama, tidak disukai banyak orang, pasti itu. Ya. Orang yang suka bertengkar, berkelahi, nggak ada yang menyukai. Tidak akan memiliki banyak teman. Ya, pastinya nggak enak dong kalau nggak punya teman. Nah, kalau temannya cuma sedikit itu aja ya nggak asik. Terus juga Allah juga membenci, Allah Subhanahu wa taala itu membenci perbuatan pertengkaran karena akan mengakibatkan diri kita terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah akan mencatatnya sebagai perbuatan dosa karena merupakan perbuatan yang menyakiti orang lain atau zalim. Yang kelima, memutus silaturahmi. Ya, kalau orang yang setelah berkelahi tidak mungkin langsung minta maaf segala macam, jarang sekali. Kecuali memang mengakui kesalahannya, pasti dia langsung minta maaf karena dia takut akan memutuskan silaturahim. Tapi jarang sekali. Kebanyakan orang yang setelah berkelahi hanya menimbulkan dendam, seperti itu ya. Dan pastinya sulit untuk menyambung lagi silaturahmi yang sudah terbangun. Jadi itu ya yang Bapak jelaskan untuk hari ini. Terima kasih, dan Bapak berharap setelah ini Bapak dapat voice note dari Ananda semua ya, 3 dalil, yaitu tentang minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.